dengan materi perancangan UI. Oke, kalian sudah lihat slide saya ini semuanya, Rek? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, tujuan kita berkuliah ini adalah yang pertama adalah memahami pengertian UI, kemudian memahami faktor manusia dalam perancangan UI, kemudian memahami prinsip-prinsip dan proses perancangan UI, dan memahami konsep informasi, pewarnaan, dan messaging atau pesan dalam sebuah UI. Lalu apa itu UI design? UI design sini tidak selalu berhubungan dengan komputer ya, Rek, ya. Jadi UI ini semua hal yang berhubungan dengan interaksi manusia bisa kita sebut user interface. Jadi lebih luas yang disebut dengan user interface, begitu ya. Di sini dijelaskan bahwa UI ini adalah all aspect of a system that are relevant to the user, yaitu semua aspek dari sebuah sistem yang relevan dengan user, begitu ya. Nah, bahwa sebuah sistem bisa jadi memiliki lebih dari satu UVM ya, user view, M-nya lupa saya. Perspektif terhadap mesin, kalau nggak salah ya, mesin atau lupa saya UVM. Ya, jadi bahwa sebuah sistem itu bisa memiliki berbagai persepsi menurut usernya, begitu ya. Nah, pada user tertentu bisa jadi dia hanya melihat sebagian tugas tertentu, begitu ya. Pada user yang lain bisa jadi dia melihat banyak hal, gitu ya, karena dia mungkin tugasnya atau tasknya atau roles-nya banyak, sehingga dia bisa melihat banyak hal pada sebuah sistem, begitu ya. Atau bisa jadi sebuah user itu melihat keseluruhan sistem, begitu ya. Jadi top management, kemudian seorang maintenance dan seterusnya, ini bisa jadi melihat sebuah sistem ini sebagai seluruh kesatuan dari berbagai hal, gitu ya. An individual may also have more than one user interface to the same application. Bahwa seorang bisa juga memiliki banyak user interface dari sebuah aplikasi yang sama, gitu ya. Ketika kita melihat sebuah sistem akademik, ya, ada SIAM di kampus, Anda melihat SIAM itu hanya dari perspektif mahasiswa. Tapi kalau saya melihat namanya SIADO, Sistem Informasi Dosen, akademik dosen, gitu ya. Tapi sekali lagi itu adalah sebuah sistem yang sama, begitu ya, sistem akademik, begitu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan everything in device that human being interacts, begitu ya, semua hal yang memungkinkan seseorang ini kemudian berinteraksi dan tidak selalu berasosiasi dengan komputer, begitu ya. Nah, di rumah kita bisa melihat pintu, jendela, saklar, begitu ya. Itu adalah user interface. Jadi bagaimana kemudian kita membuka pintu? Ada nggak rumahnya yang pintunya itu tidak lazim, misalkan pintunya pakai apa misalkan? Kalau di mall kan pakai itu ya, mendeteksi orang terus buka sendiri ya. Nah, kalau di rumah kan pakai gagang itu ya. Nah, itu termasuk UI, begitu ya. Di mobil ada pedal, ada setir, ada gagang persneleng, gitu ya. Nah, itu termasuk UI, gitu ya. Nah, kalau di komputer, di aplikasi Windows, ada mouse, ada keyboard, ada start button, nah itu termasuk UI, gitu ya. Computer UI, nah ini lebih spesifik lagi. Sebuah UI dalam komputer ini adalah serangkaian atau sekumpulan perintah atau menu yang dapat digunakan seorang user untuk berkomunikasi dengan sebuah program, begitu ya. Nah, kalau saya jalankan begini, oh ada
penunjuk di layar, ya, kita bisa melakukan sesuatu, kita klik kanan misalkan, kita bisa berikan screen dan seterusnya. Ini kan adalah cara bagaimana kemudian saya supaya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan program, gitu ya. Nah, ada command driven, ada menu driven. Kalau command driven ini lebih menggunakan command, gitu ya. Tahu ya command driven ya. Jadi kalau Anda pakai apa itu Windows C itu loh ya, Windows Command ya, terminal. Anda pakai command driven atau menu driven seperti yang saya lakukan ini ya, ini menu namanya ya. User interface harus didesain dengan mempertimbangkan atau mempertimbangkan skills, kemudian experience, pengalaman, gitu ya, dan ekspektasi dari user yang akan menggunakan, gitu ya. Jadi jangan kemudian Anda mendesain atau user interface yang bisa jadi usernya ini bukan orang yang ahli, begitu ya. Jadi kalau Anda pernah nggak jumpai Photoshop? Pernah ya, Photoshop itu ya? Pernah, Pak. Nah, kira-kira Photoshop itu kalau Anda belum pernah pakai Photoshop, bisa nggak pakai itu? Nggak bisa, Pak. Bingung ya? Di situ ada layer, di situ ada apa itu warna, ada tulisan, bingung. Jelas ya? Nah, kalau Anda gunakan MS Paint, tahu ya MS Paint? Halo? Iya, Pak, tahu, Pak. Nah, kalau MS Paint kira-kira lebih gampang mana dengan Photoshop? Penggunaannya. Gampang Paint. Paint ya, karena Paint ini kemudian termasuk user yang sangat-sangat beginner, begitu ya. Jadi orang yang bisa jadi ada adik-adik kita yang masih apa itu SD, SMP, SMA, kalau belum familiar dengan Photoshop, mereka buat pakai Paint. Ya bisa tidak buat karya yang indah, ya bisa, tapi effortnya sangat susah, begitu ya. Karena saya tidak tahu kalau di Paint itu kan nggak ada layer ya. Ya seperti itu ya. Jadi ketika Anda membuat user interface, maka Anda harus ngerti kira-kira nanti pengguna ini skillnya seperti apa, pengalamannya seperti apa, dan ekspektasinya seperti apa, gitu ya. System user often judge a system by its interface rather than its functionality. Ya, jadi pengguna sistem ini seringkali nyinyir atau langsung menjudge, gitu ya, menghakimi, gitu ya, sebuah sistem hanya berdasarkan interface daripada fungsionalitasnya. Pernah tidak ada jumpai software yang kuat tapi UI-nya jelek? Pernah? Apa contohnya? Tidak tahu ya? Ya sering lah kita Visual Paradigm, Pak. Visual Paradigm, kamu ngenyek kamu ya. Itu berarti kamu yang terlalu beginner berarti Mas. Gitu. Anda bercanda ya, gitu ya. Jadi ekspektasinya kalau di Visual Paradigm itu Anda sudah memahami apa itu analisis sistem, gitu ya. Jadi kalau orang yang sama sekali awam ya bingung. UI-nya ya kurang oke menurut Anda, gitu ya. Tapi secara fungsionalitas powerful, gitu ya. Nah, ini kita kasih tahu ya. Ini ada contoh punya Oracle ini. Oracle. Nah, ini. Nah, kelihatan layar saya ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini bagus atau jelek ini, Rek, menurutmu, Rek? Agak jadul, Pak. Nah, agak jadul ya. Nah, ini
data modeler milik punya Oracle ya. Jadi Anda bisa membuat IRD menggunakan Oracle ini, gitu ya. Nah, sampai jadi SQL, sampai jadi tabel. Bayangkan. Ya, kalau Anda belajar SPD kemarin kan kita pakai IRD Plus itu ya. Nah, ini kemarin saya pelatihan Oracle itu dikasih tahu ini. Ini very powerful, gitu ya. Kita bisa reverse, bisa forward. Nah, ini logicalnya. Nah, kemudian kita mapping. Nah, jadinya begini. Lalu kita lakukan SQL generate. Nah, ini mau tabel apa, mau database apa, ada semua di sini. Kita generate. Kemudian kita pilih semua, kita oke. Ya, bagaimana menurut Anda? Keren atau tidak keren? Keren, Pak. Nah, ini keren sekali nih. Saya dengan mudah bisa tahu Anda menguasai database atau tidak dengan mencocokkan DDL-mu tadi, gitu ya, dengan ini, gitu ya. Ini ibarat masternya, Anda ini studentnya, gitu ya. Nah, tapi kan UI-nya Anda lihat ini, kelihatannya kan apa ini kotak-kotak, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, tapi tidak apa-apa. It doesn't matter, gitu ya. Memang UI itu apa ya? Art, seni. Seni itu subjektif, tidak bisa dikuantifikasi, gitu ya. Jadi ya tidak apa-apa kalau Anda menilai sesuatu itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kan paling tidak kita sudah sedikit tahu apa itu user interface, gitu ya. A poorly designed interface can cause a user to make catastrophic error. Anda bayangkan ketika Anda baru pertama kali menjalankan ini, kemudian ada merah-merah error-error, gitu ya. Nah, Anda bingung kan? Nah, kalau Anda bingung apa yang terjadi? Apakah Anda akan dapat kembali ke menu sebelumnya atau supaya tidak error? Atau Anda bisa jadi membuat kesalahan yang lebih besar, gitu ya. Anda hapus misalkan, delete, tapi yang di-delete ininya misalkan, logical modelnya misalkan. Ada error, gitu ya. Nah, jelas ya. Jadi kadang-kala UI itu malah atau ini deh, COVID, tahu ya, COVID ya, website COVID itu, pernah buka ini, COVID ini deh, radar COVID. Nah, kalau yang rumahnya Tim bisa dilihat ya, Anda install aplikasinya itu, nah ini, halo, nah ini Anda bayangkan ini. Ini kalau Anda, oh ini, kan merah-merah begini ya, merah-merah artinya apa ya? Berani gitu. Ya merah itu kan artinya bahaya, gitu ya. Nah, kemudian semuanya ikonnya merah-merah, kan bingung orang tambah ya, mau nutup atau mau ngapain, mau batalin, cancel, malah bingung, malah salah, gitu ya. Poor user interface, tapi saya tidak bilang ini jelek ya, ini tidak ini jelek, bukan, maksudnya ini salah satu cara untuk membuat orang itu aware, gitu ya, dikasih apa itu bling-bling begitu ya, dikasih semacam ya, kalau kendaraan dikasih itu ya apa itu, lampu strobo atau apa namanya ya, supaya orang perhatian dengan itu, gitu ya. Poor user interface design is the reason why so many software system are never used, ya. Jadi sebuah interface yang kurang baik ini adalah salah satu alasan kenapa kemudian aplikasi yang oke, yang keren tidak dipakai, gitu ya. Bahwa ketika kita mendesain sebuah antarmuka, maka kita harus memahami faktor-faktor yang ada di dalam manusia, gitu ya. Nah, di sini ada limited short-term memory, gitu ya. Limited short-term memory ini adalah, bentar ya, ada suara-suara WhatsApp. Limited short-term memory ini adalah keterbatasan
manusia di dalam memahami suatu informasi dalam satu layar, gitu ya. Jadi kalau bentar. Nah, kalau kemudian dalam satu form itu isinya ada 40 inputan, gitu ya. Nah, kira-kira Anda cenderung banyak melakukan kesalahan atau sedikit melakukan kesalahan? Kira-kira menurut Anda? Ya, kalau dari ilmu psikologi, dia menyatakan bahwa manusia ini secara instan, secara saat itu begitu ya, dia hanya bisa masuk hanya 7 saja, kecuali orang-orang yang outstanding ya, di luar manusia rata-rata gitu ya. Tapi kalau sudah di atas ini, biasanya orang cenderung melakukan banyak kesalahan gitu ya. Semakin lama waktunya, semakin banyak formnya ini, semakin banyak dia melakukan kesalahan gitu ya. Bahwa manusia ini melakukan kesalahan gitu ya. Nah, karena kalau melakukan kesalahan, maka kita harus buat sistem, jangan sistem yang alarmnya ini inappropriate atau message-nya ini inappropriate, nggak tepat, nggak pas gitu ya. Nah, dapat meningkatkan stres gitu ya, dan kecenderungannya bisa melakukan kesalahan yang lebih fatal gitu ya. Seperti itu. Jadi Anda harus nanti pengguna ini bisa jadi salah gitu ya, maka jangan membuat alarm-alarm atau pesan-pesan yang tambah membuat orang itu stres gitu ya. Kemudian people are different. Nah, kemudian orang ini berbeda-beda. Teman-teman kita saja macam-macam ya. Ada yang penglihatannya oke gitu ya. Jadi pendengarannya gitu ya, atau apa. Penglihatan biasanya kalau UI kan ada penglihatan gitu ya. Harus kalau Anda punya handphone, kadang kan fontnya bisa diatur gitu ya. Nah, itu salah satu cara dia di dalam mengakomodir human factor tadi, people are different tadi ya. Nah, ada orang-orang dengan preferensi interaksi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang suka gambar, ada yang suka teks gitu ya. Jadi Anda tahu apa itu chatting itu macam-macam ya. Chatting yang apa itu? Yang banyak gambarnya apa ya? Halo? Bola. WhatsApp. Nah, bercanda lu. Masa WhatsApp sih? Line ah. Stiker-stiker itu kan picture lah, Mas. Ya. Line, Pak, line. Ya, ada yang suka gambar, ada yang suka teks gitu ya. Kemudian ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami ketika kita mendesain sebuah interface. Ini ya, UI design must take account of the needs, experience, and capability of the system user. Jadi UI design ini harus menempatkan kebutuhan, kemudian pengalaman, dan kemampuan dari pengguna ini sebagai hal yang utama, begitu ya. Desainer harus aware terhadap physical and mental limitation, gitu ya. Physical and mental limitation. Nah, mental limitation bisa jadi short term memory, dan kemudian memahami juga bahwa orang ini mampu melakukan kesalahan gitu ya, atau kecenderungannya bisa salah gitu ya. Jadi kita harus buat form atau mempertimbangkan hal yang seperti itu. UI design principle underlying interface design, although not all principle are applicable to all design, ya, bahwa UI design principle ini menggarisbawahi interface design, walaupun tidak semua prinsip ini dapat diaplikasikan dalam sebuah desain.
Nah, user interface design ini ada beberapa prinsip. Ada user familiarity. Ya, apa itu familiarity? Ya, ada deskripsi di sini. The interface should use term and concept drawn from the experience of the people who will make most use of system, begitu ya. Jadi istilah-istilah yang digunakan harus sesuai dengan problem domain, harus apa-apa yang sudah jamak di dalam penggunanya tadi, gitu ya. Kemudian ada contohnya kayak ini ya. Ada ini contohnya. Ada konsistensi ini harus sebuah interface ini harus bersifat konsisten, gitu ya. Konsisten itu apa ya? Kalau kita pakai dialog, kita pakai form close, buttonnya di kanan dan seterusnya, misalkan, maka seterusnya seperti itu, jangan dipindah-pindah, gitu ya, supaya orang itu gampang, gitu ya. Ada minimal surprise. Nah, pengguna itu jangan sampai terheran-heran dengan rancangan kita, gitu ya. Yang satunya desainnya pakai apa ini, grid, yang satu lagi abstrak, gitu. Nah, bingung kan orang nanti mana ini tombol ininya, tombol submitnya dan seterusnya, gitu ya. Recoverability, ya, bahwa interface ini harus menyediakan atau membuat mekanisme untuk pengguna ini dapat kembali, gitu ya, dari kesalahannya, gitu ya, dapat kembali ke state sebelumnya dari kesalahannya. User guidance, nah ini interface should provide meaningful feedback. Di interface ini harus memberikan feedback yang bermakna, gitu ya. Dan provide context sensitive user help facilities, dan menyediakan fasilitas pertolongan yang sensitif, konteks sensitif. Jadi enggak semuanya jawabannya ya matikan, nyalakan lagi, matikan, nyalakan lagi. Nah, itu berarti kan enggak ada konteksnya ya. Jadi kalau kita nyari help apa misalkan file print, nah, itu ya jangan terlalu general solusinya, mestinya spesifik, gitu ya. Bahwa user interface ini harus dirancang dengan mempertimbangkan atau menggunakan prinsip user diversity. The interface should provide appropriate interaction facilities for different types of system user. Bahwa antarmuka ini harus memberikan interaksi yang layak, gitu ya, fasilitas interaksi yang layak pada berbagai tipe user. Nah, ini ada deskripsi dan contohnya, gitu ya. User familiarity ini should be based on user oriented, gitu ya, term rather than computer concept, gitu ya. Kalau Anda buat office itu kan berarti di kantor ya. Nah, kalau di kantor itu, maka kalau kita buat baru namanya letter, dokumen, gitu ya, folder, gitu ya, daripada directory, file, gitu ya. Kenapa? Karena kan di kantor itu kan kalau Anda disuruh buat apa satu hal yang baru, maka kita sebut dokumen atau letter atau apa. Nah, kalau kemudian kita memasukkan dokumen-dokumen dalam satu rak atau satu apa tuh folder, gitu ya. Nah, kita menyebutnya folder, bukan directory. Tapi kita sudah terlanjur apa semuanya pakai itu ya, Windows ya. Jadi folder kan kalau file itu kan directory, gitu ya. Ya, berarti Anda sudah familiar dengan Microsoft, gitu ya. Berikutnya konsistensi. Nah, ini sistem harus menampilkan appropriate level of consistency, ya. Jadi konsistensi yang pada level yang layak, begitu ya. Ini contohnya, comment and menu should have same format, comment punctuation should be similar, dan seterusnya. Jadi kalau kita klik kanan, nah ini kan bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, di Word juga begitu kan.
Anda pergi ke Word, misalkan ke Excel. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kan juga di klik kanan juga tampilannya sama, gitu ya. Nah, ini consistency. Ada minimal surprise if a command operates in a way the user should be able to predict. Ya, jadi kalau kemudian kita tekan apa di sini next previews atau apa, nah, orang itu sudah bisa prediksi, oh next ini nanti kalau istilahnya next berarti kan berikutnya, oh mungkin yang tampil berikutnya adalah apa gitu ya. Jadi tidak terkaget-kaget, terheran-heran gitu ya. Ada recoverability, user should provide some resilience to user error and allow the user to recover from error. Sebuah sistem ini harus memberikan ketahanan terhadap error yang dilakukan oleh pengguna, gitu ya, dan mengizinkan user untuk kembali dari error tadi ke bentuk yang benar, gitu ya. Nah, di sini ada contoh undo facility, gitu ya. Sering kan kita ketik salah, gitu ya, kita undo, gitu ya. Kemudian confirmation of destructive action. Jadi sebelum kita menghapus, biasanya ada konfirmasi, gitu ya. Ada soft delete. Kalau kita hapus file itu kan nggak langsung hilang, kecuali kita tekan tekan shift del gitu ya, nah, baru hilang, gitu ya. Itu recoverability. User guidance, some user guidance such help system online manuals should be supplied. Ya, jadi nanti kita membuat, tapi saya tidak tahu ya kalau di tidak perlu sih ya, kalau Anda nanti nggak perlu sampai buat user guidance karena waktunya terlalu singkat gitu ya. Tapi ini konsep dasar saja, prinsip-prinsip dalam UI. User diversity, nah ini interaksi dengan berbagai jenis orang harus didukung gitu ya. Nah, sebagai contoh ada orang yang mohon maaf kesulitan di dalam membaca atau melihat gitu ya, bukan nggak bisa baca, maksudnya itu rabun gitu ya, maka ada fitur untuk memberikan pengaturan untuk memperbesar teks dan seterusnya ya. Di dalam mendesain UI ini juga ada isu gitu ya, apa-apa yang kemudian perlu atau menjadi tantangan di dalam desain UI. Two problem must be addressed interactive system design. Ya, yang pertama adalah how should information from the user be provided to the computer system. Bagaimana kemudian user ini dapat memberikan informasi kepada pengguna secara mudah, secara baik, gitu ya, dan tidak bingung, tidak menyebabkan kesalahan, gitu ya. Dan yang kedua adalah how should information on the computer system be presented. Jadi informasi itu masuk ke komputer dan komputer kemudian menghasilkan informasi yang digunakan oleh pengguna. Ini yang harus dipikirkan ketika membuat sistem yang bersifat interaktif. User interaction and information presentation may be integrated through a coherent framework such as a user interface metaphor, gitu ya. Interaksi user dan informasi yang ditampilkan harus terintegrasi melalui sebuah framework yang koheren, gitu ya, seperti user interface metaphor, gitu ya. Bahwa ketika kita membuat sebuah UI, maka kita harus memikirkan interaksi apa atau seperti apa gaya interaksi dalam sebuah sistem, gitu ya. Ada beberapa, di sini ada direct manipulation, ada menu selection, ada form filling, ada common language, ada natural language, gitu ya. Kalau aplikasi zaman dulu, gitu ya, nah, ada macam-macam, ada menu, ada form, ada comment, gitu ya. Nah, kalau zaman now ini ada yang direct dan nah ini ya natural language. Natural language itu yang seperti apa?
Oke Google, kan begitu ya. Sering kan kita lakukan itu ya. Oke Google, carikan apa misalkan, carikan restoran di sekitar sini, gitu ya. Nah, ini natural language, gitu ya. Nah, bukan tidak mungkin nanti aplikasi-aplikasi yang Anda buat, interaksinya macam-macam ya, ada AR, ada head mounted, gitu ya, dipasang di kepala, gitu ya, mantuk-mantuk, gitu ya, manggut-manggut, gitu, dia nge-track, gitu ya. Kalau pakai kacamata itu kan, Anda pernah lihat videonya nggak? Yang apa itu, smart glass gitu ya. Nah, dia diem-diem gitu, matanya ternyata browsing, gitu kan, serem gitu ya. Nah, ini contoh dari gaya interaksi dalam sebuah UI, direct manipulation. Nah, ini ya, video game. Anda main apa itu? Mobile Legend, push rank gitu ya. Anda main PUBG gitu ya. Anda main game-game lain. Nah, ini termasuk direct manipulation. Main advantage-nya fast, intuitive, easy to learn gitu ya. Disadvantage-nya ini lebih sulit. Ya, Anda bisa bayangkan membuat kalau game itu kan isinya apa sih? Game itu kan karakter gitu ya, karakter jalan-jalan gitu ya. Jalannya kemana sesuai tombol yang Anda tekan kan. Nah, Anda pergi ke atas, Anda pergi ke bawah, sampai mojok, diagonal gitu ya, dia akan jalan. Ya, kalau Anda buat aplikasi Photoshop gitu ya, bisa tidak Anda bayangkan buat aplikasi Photoshop itu? Pusing ya kelihatannya seperti itu. Jadi saya pernah buat aplikasi, ya simple aplikasi berbasis GIS begitu ya. Nah, itu pusingnya setengah mati gitu ya, mengenali ini ya, misalkan ada drag drop tahu ya, ini diklik, digeret, pindahin ke sini. Nah, itu setengah mati itu codingnya. Jadi pas nge-drag ini diambil koordinat, pas dropnya ini naruhnya ambil koordinat, nah, misalkan buat garis, nah, maka dia akan narik garis dari titik itu. Wah, pusing ya, codingnya pusing itu ya, tapi tidak apa-apa, itu kan bagian dari mengasah kemampuan kita ya. Ada menu selection, nah ini yang sering kita jumpai. Kelebihannya avoid user error gitu ya. Jadi errornya ini kebangetan kalau kemudian penggunanya ini kebangetan kalau masih error. Jelas-jelas di sini misalkan ini ya. Nah, ini kan yang bisa diklik kan area ini saja. Artinya kan dia tidak mungkin mengeklik yang lain, gitu ya. Disadvantage-nya, kurangannya ini slow for experienced user, gitu ya. Jadi kerjanya agak lemot, gitu ya. Anda pernah nggak lihat video apa itu di YouTube orang India yang desain Photoshop pakai keyboard itu, Rek? Jadi Photoshop itu kelihatannya gitu, dia pinter ya. Dia ada direct manipulation, ada menu, ada komen, ya, kayak gini ya. Oh, ini hacker ini pakai komen ya, nggak pakai mouse. Kalau kamu masih ngoding pakai mouse, nah kamu bukan hacker, kamu desainer gitu ya, atau gamer gitu ya. Nah, jadi ini agak slow gitu ya untuk experience user, maka dia akan ngeklik ini jalan-jalan, nggak cepat gitu ya. Tapi kalau sudah ahli kan pakai kombinasi keyboard cepat. Berikutnya adalah forms fill in. Nah, ini mengisikan form. Ini kelebihannya simple, data entry. Kekurangannya, nah ini boros ruangan, gitu ya. Boros ruangan. Jadi layarnya ini nanti habis untuk form itu ya. Contoh aplikasinya stok itu apa? Saham ya. Kemudian ada personal loan processing dan seterusnya. Common language ini bersifat powerful and flexible, gitu ya. Jadi kalau Anda modding, nah ini sebetulnya Anda membiasakan common language, gitu ya. Anda paling sering apa, Rek? Pakai shortcut apa, Rek? Copy paste ya. Copy paste apalagi bookmark gitu ya.
apa lagi? Pindah ke kata berikutnya dan seterusnya. Ini ya aplikasinya, ada OS, ada control system, dan natural language ini accessible to casual user, gitu ya. Casual user itu ya user biasa itu, kemudian dapat dengan mudah dikembangkan, gitu ya. Tidak perlu typing, tidak perlu ngetik, gitu ya, pakai suara, pakai bahasa manusia, gitu ya. Bisa menggunakan, atau contohnya ya information retrieval, apa contohnya Google, gitu ya. Nah ini ada Lipsys, ada contoh Lipsys, jadi sistem perpus, gitu ya. Ada dokumen search, ada dokumen request itu mau pinjam, gitu ya. Ini bukan pinjam, tapi di print, gitu ya. Nah search ini user dapat melakukan pencarian, gitu ya, berdasarkan keyword tertentu, gitu ya. Sementara dokumen request ini yang sudah di search tadi, yang sudah di request tadi akan dicetak, gitu ya. Nah, ada juga web based interface. Nah, web based interface ini menggunakan web form yang berbasis web untuk mendapatkan inputan. Inputannya bisa berupa menu, kemudian text input, radio button, dan seterusnya. Nah, pada contoh Lipsys ini, yang berbasis web ini, user dapat melakukan pilihan untuk pencarian berdasarkan menu atau mengetik, begitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Keyword phrase using title, kemudian adjacent word ini kemunculan bersama. Jadi kalau Anda mencari buku apa biasanya? Apa tafsir mimpi. Nah, kalau adjacent word ini berarti dia akan mencari dokumen yang isinya itu tafsir dan mimpi, gitu ya, dokumen atau judulnya itu, gitu ya, judulnya ada tafsir, mengandung kata tafsir dan mimpi. Tapi kalau no, ya tafsir sendiri, mimpi sendiri, tafsir mimpi juga muncul, gitu ya. Information presentation, ya, information presentation ini adalah bagaimana kemudian kita berfokus atau concern kepada menampilkan informasi kepada pengguna, gitu ya. Informasi dapat ditampilkan secara langsung atau ditransformasi dalam bentuk representasi yang lain, gitu ya. Contohnya dalam bentuk grafis, gambar, atau tabular, atau apa misalnya. Kemudian model view controller approach is a way supporting multiple presentation of data. Nah, dalam menampilkan informasi, ada informasi yang bersifat statik atau juga ada yang bersifat dynamic, gitu ya. Statik ini adalah informasi yang bersifat tetap, begitu ya. Jadi diinisialisasi pada awal sesi, kemudian itu tidak berubah selama sesi itu, gitu ya. Bisa berisi numerik atau tekstual. Dan berikutnya adalah dynamic. Dynamic ini adalah informasi yang dapat berubah selama sesi itu berjalan, gitu ya. Dan perubahan ini harus dikomunikasikan kepada user, gitu ya. May either numerical or textual also. Bagaimana kemudian faktor-faktor atau apa saja faktor-faktor di dalam menampilkan informasi? Apakah user ini sangat tertarik dengan presisi informasi atau hanya hubungan data, gitu ya? Jadi ada kalanya kalau kita belajar data analis, gitu ya, data analis itu apa sih? Data analis itu ya bisa mengambil value atau mengambil knowledge dari sebuah data, gitu ya. Kalau precise itu ya spesifik, angka-angka, presisi, gitu ya. Tapi kalau data relationship biasanya pakai infografi, biasanya pakai sesuatu yang sederhana untuk menggambarkan sebuah hubungan data, gitu ya.
How quickly do information values change? Gitu ya. Seberapa cepat sebuah informasi, sebuah nilai dari informasi ini berubah, gitu ya. Apakah sangat cepat dan apakah harus ditampilkan secara langsung, ya, immediately, saat itu juga, gitu ya, atau later, gitu ya. Must the user take some action in response to a change? Apakah kemudian user ini harus mengambil langkah tertentu untuk merespon perubahan itu atau tidak, gitu ya. Jadi kalau dia harus mengambil action, ya maka kita harus segera tentukan informasi itu berubah real time, gitu ya. Is there a direct manipulation interface? Apakah ada antarmuka yang bisa digunakan untuk memanipulasi secara langsung, gitu ya? Atau informasi ini bersifat tekstual atau numerik, atau bisa jadi value yang bersifat relatif ini penting, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kita bisa menampilkan informasi apa saja ini, Rek. Coba buat satu kalimat tentang informasi ini. Enggak, maksudnya enggak kemudian dibuat satu simpulan, bukan. Buatlah kalimat yang menjelaskan apa yang bisa dibuat dengan menggunakan informasi. Coba. Halo? Hola. Are you with me? Ya, ini. Ya, buat kalimat. Terserah kamu. Pilih yang mana. Buat tuh satu kalimat saja. Sesuai dengan PPT, Pak. Oh iya. Ini ya. Berarti pada bulan Januari terdata sebanyak 2.842 informasi alternatif tentang presentasi itu, Pak. Oke, ada nggak tahu data apa ini ya, apakah penjualan atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas bulan Januari ini ya. Iya, Pak. Ada lagi? Februari sama. Ada nggak perspektif lain, coba? Buat kalimat lain. Itu Pak. Ya, silakan gantian, boleh. Terdapat penurunan data pada bulan Mei, Pak. Nah, bagus ya. Jadi dengan begini saja kita sebetulnya bisa memberikan banyak, gitu ya, banyak kalimat, gitu ya, banyak informasi yang bisa kita berikan, gitu ya. Bulan Maret ini kenapa kok paling tinggi, kan begitu ya? Bulan Maret adalah penjualan tertinggi, misalkan ya. Bulan Mei menurun, gitu ya. Bulan Mei menurun karena apa? Karena apa misalkan? Nggak tahu kita ya. Misalkan demo buruh, gitu ya. May Day, gitu ya. Juni naik lagi, gitu ya. Kemudian ada lagi tak informasi? Kenapa warnanya biru, gitu ya barangkali? Nah, kita nggak tahu, gitu ya. Jelas ya. Jadi kita bisa membuat representasi dari banyak informasi yang banyak tadi. Nah, kita juga bisa membuat presentation ini dengan bentuk digital ataupun apa? Analog, gitu ya. Kalau digital ini apa, Rek? Digital, tahu digital? Nah, ini ya. Digital ini bersifat compact, gitu ya. Kemudian presis, gitu ya. Jadi karena dia digital, dia tidak perlu space yang banyak, tapi informasi yang disampaikan bersifat apa? Presisi, gitu ya. Sementara analog, nah analog ini agak lebay, gitu ya. Easier to get at a glance, gitu ya. Impression, gitu ya. Nah, kalau Anda melihat data misalkan COVID, gitu ya. COVID, kemudian apa? Kurvanya itu apa itu? Naik banget, gitu ya.
Nah, kenapa kok bisa naik banget gitu ya? Nah, ini analog gitu ya. Walaupun angka-angkanya mungkin bila dibandingkan dengan negara lain, misalkan ini ya, saya tidak misalkan negara lain sampai sekian 60.000, tapi kurvanya agak landai, gitu ya, misalkan. Nah, berarti kan di sana kesehatannya baik. Kesehatannya itu maksudnya fasilitas kesehatannya, misalkan gitu ya. Kok banyak yang meninggal di Indonesia, misalkan ya, ya karena takdir ya, tidak begitu, ya. Berarti pemerintahannya kurang baik, misalkan begitu ya. Nah, itu kemudian kita bisa gunakan analog itu untuk memberikan kesan ini ya, impression gitu ya. Kemudian bisa memberikan relative value gitu ya, value terhadap value yang lain gitu ya. Dengan menggunakan analog ini lebih mudah gitu ya. Tapi kalau pakai angka-angka kan sekian. Kemarin terakhir corona berapa ya? 8.000 berapa ya? Anda lebih suka angka gitu atau lebih suka kurvanya itu, melihat itu? Angka. Angka. Kalau melihat angka yang sembuh, bila dibandingkan apa itu kurvanya, kira-kira Anda aware mana? Mau sebanyak apapun yang sembuh, kalau yang positif nambah terus kan serem kan? Iya, Pak. Nah, kan seperti itu ya. Jadi analog itu kadang-kadang kita perlu gitu ya untuk memberikan penekanan informasi yang seperti itu. Nah, ini ada contoh-contohnya gitu ya. Nah, menggunakan ini analog atau digital, Pak? Kira-kira? Ini analog atau digital? Ini Analog. dua ini Analog, analog. Pak. Kenapa kok analog? Karena ada itu Pak, ada penunjuknya itu Pak. Ada penunjuknya. Kalau ini, Rek, analog atau digital ini? Analog juga kayak Pak. Analog ya. Iya, Ya, kalau ya relatif ya analog digital. Kalau bar itu memang kadang-kadang membingungkan ya. Kalau Anda lihat speedometermu tuh bensin itu tahu ya? Ada nggak yang pakai motor Honda? Speedometer tahu ya? Speedometernya nggak tahu speedometer mbak-mbak ini? Tahu Pak, tahu. Tahu ya? Kecepatan itu pakai analog atau digital? Ada dua sekarang Pak, digital sama analog udah ada. Ya, tentukan secara umum. Secara umum sekarang Analog. digital Pak yang baru-baru. Oppo, sepeda Oppo. PCE gitu-gitu kan digital sekarang Pak. Terus angkanya itu pakai apa? Pakai angka 200, 300 gitu atau pakai jarum? Pakai angka Pak. Pakai angka. Ya. Tapi kan PCX Mas, PCX sama kamu ngomong PCX itu kan ibarat ngomong Sultan sama BPJS Mas. Motor-motor Honda Beat, Vario itu masih pakai apa? Analog atau digital? Analog Pak. Analog ya, kecepatan itu analog ya. Speed test, tahu speed test ya? Tahu Pak. Nah, itu pakai analog atau digital? Analog Pak. Nah, ya kenapa kok pakai analog? Karena nggak digital. Iya, nggak anu ya. Pokoknya kalau Anda mengejar compactnya, gitu ya, Anda ngejar tempatnya kecil, bisa ngasih informasi yang presisi, ya Anda pakai digital, gitu ya. Tapi kalau mengejar apa itu prestisiusnya, wahnya, mobil-mobil itu loh ya. Mobil-mobil itu kan walaupun semuanya digital, gitu ya, tapi dia sebetulnya masih analog, gitu ya, masih informasi RPM yang ngomong itu kan lebih wah gitu ya, rasanya lebih wah gitu ya. Kalau
Kalau bensin pakai apa, Rek? Biasanya bensin pakai digital atau analog? Analog. Ya, motormu jadul ya. Wah, enggak, canda ya. Biasanya kan ada yang pakai apa itu? Bar-bar itu loh, Rek, ya. Iya, Pak. Itu kan itu digital atau analog kayak gitu tuh. Itu tetap analog kayaknya, Pak. Iya, tetap analog gitu ya. Kalau presisi tahu liternya mestinya ya. Iya, Pak. Setengah liter gitu ya. Terus bunyi-bunyi gitu ya. Nah, jadi tetap menggunakan analog gitu ya untuk menambahkan apa tadi? Impresi tadi ya. Kita juga bisa menambahkan warna gitu ya. Warna untuk menambahkan dimensi baru di dalam sebuah interface gitu ya. Ada kalanya informasi ini kompleks informasinya gitu ya, maka kita bisa menggunakan warna-warna gitu ya. Color can be used to highlight exceptional event. Warna ini bisa kita gunakan untuk menandai event-event yang bersifat eksepsional atau apa itu, spesial gitu ya. Common mistake in the use of color, ya, bahwa beberapa kesalahan umum, ya, the use of color to communicate meaning, gitu ya, kesalahan di dalam mengkomunikasikan atau apa memilih warna dalam mengkomunikasikan sesuatu, gitu ya. Kalau bahaya itu warnanya apa, Rek? Merah, Pak. Merah. Merah. Ya, aplikasi apapun kalau bahaya atau jelek-jelek pasti apa warnanya merah, gitu ya. Kalau aman, Hijau. hijau, gitu ya. Kalau kuning, Rek, ngebut, gitu ya. Karena mau merah kan gitu ya. Nah ini ya, jadi jangan sampai salah menggunakan warna untuk mengkomunikasikan makna itu. Atau overuse gitu ya, jadi warna-warni. Ya, jadi warna-warni. Kalau warna-warni kan bingung juga, ini orang lebay amat gitu ya. Pernah nggak Anda melihat website yang warnanya itu sakit di mata? Sering ya? Nah, pasti Anda lakukan close gitu ya. Atau, wah ini komputer saya kena spam gitu ya. Padahal itu informasi yang penting karena warna-warni yang serem gitu. Maka ada tutup saja tabnya itu ya. Bagaimana kemudian kita menggunakan warna gitu ya? Kita bisa menggunakan panduan seperti ini ya. Limit the number of color and be conservative in their use gitu ya. Membatasi penggunaan jumlah warna gitu ya, dan bersifatlah konservatif gitu ya, agak jadul gitu ya. Use color change to show a change in system status. Kita bisa menggunakan perubahan warna untuk menampilkan perubahan status dalam sebuah sistem gitu ya. Kita juga bisa menggunakan color coding to support the task gitu ya. Jadi menggunakan warna untuk membantu melakukan tugas-tugasnya itu tadi. Menggunakan warna ini artinya apa gitu ya, ada meaningnya gitu loh ya. Sering kan kita ngisi aplikasi itu ada kode warnanya. Nah itu maksudnya seperti itu ya. Use color coding in thoughtful and consistent way gitu ya. Anda gunakan kode warna ini dengan konsisten dan apa, thoughtful itu apa, berpikir sungguh-sungguh gitu ya. Be careful about color pairings, dan berhati-hati terhadap apa itu pairing itu apa ya, penyatuan warna gitu ya. Error message is critically important. Poor error message can mean that a user rejects rather than accept a system. Jadi error message ini juga sangat penting, sangat kritis begitu ya. Error message yang jelek dapat membuat pengguna ini menolak sistem daripada menerimanya begitu ya. Message should be polite, consistent and konstruktif gitu ya.
Jadi nggak boleh buat pesan itu apa, lu beko lu, gitu. Masa gini aja nggak bisa, misalkan ya. Nah itu kurang polite gitu ya. Apalagi ngata-ngatain gitu ya. Nah, jangan ya aplikasinya nanti jangan install itu ya. Polite, consistent and constructive gitu ya. The background experience of user should be determining factor in message design. Background dan pengalaman user juga harus menjadi salah satu faktor di dalam menentukan desain sebuah pesan gitu ya. Ada beberapa faktor di sini, ada konteks, ada experience, ada skill level, ada style gitu ya. Konteks ini bahwa wherever possible, message sent by system should reflect the current user context. As far as is possible, the system should be aware of what the user is doing, gitu ya. Jadi dia bisa menggambarkan konteks itu dia sedang berada di mana, gitu ya. Dia ngerti dengan apa yang dihadapi, gitu ya. Ada experience, user become familiar with system, they become irritated by long meaningful message. Ya, semakin dia itu sudah familiar, sudah ahli gitu ya, maka nggak usah banyak-banyak kata-katanya gitu ya, dia sudah ngerti gitu ya. However, beginners find it difficult to understand short. Nah, ini kesulitannya gitu ya. Jadi kalau penggunanya noob gitu ya, beginner gitu ya, dia kalau nggak dikasih perintah yang jelas gitu ya, setelah ini kamu tekan ini, kamu apa-apa, nah dia nggak bisa gitu ya. Tapi kalau sudah familiar, sudah ahli, ya perintahnya cukup, nggak bisa harus begini, tidak begininya dia tahu sendiri gitu ya. Skill level, message should be tailored to user skill as well as their experience. Pesan yang harus dibuat ini harus diproduksi berdasarkan pengalaman gitu ya. Message for different class of user may be expressed of different ways depending on terminology that is familiar to the reader gitu ya. Jadi istilah-istilahnya juga harus menyesuaikan dengan penggunanya, skill penggunanya. Ada style, message should be positive gitu ya. Pesan harus positif, jangan daripada negatif gitu ya. They should use the active use rather than passive gitu ya. Harus dalam bentuk pasif, dalam bentuk aktif daripada bentuk pasif gitu ya. Culture, ketika mungkin desainer harus familiar dengan culture dan country dari sistem gitu ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara Eropa, Asia, dan Amerika. Maka kalau Anda buat aplikasi orang Asia, orang Eropa, orang Amerika, itu pesannya juga harus mempertimbangkan hal itu. User error. Assume that nurse misspell the name of patient whose records is trying to retrieve. Nah, ini contoh gitu ya, contoh user error gitu ya. Asumsinya adalah seorang perawat tidak bisa atau lupa atau salah di dalam melakukan pengetikan nama gitu ya. Nah, pesannya kira-kira seperti itu. Please type the patient name in the box, then click on OK. Nah, ini berarti nurse-nya ini masih masih nyup gitu ya. Jadi masih dianggap belum begitu familiar gitu ya, karena pesannya sangat-sangat membangun begitu ya, sangat-sangat jelas gitu ya. Tapi kalau dia sudah experience ya mestinya tidak perlu serumit itu. Retype the patient name gitu ya. Udah gitu aja ya. Ada good and bad message design. Nah, kalau Anda membuat message, Anda harus bisa bedakan, ada system oriented, ada user oriented. Kalau system oriented ini yang pakai biasanya itu tester gitu ya. Nah, tester. Jadi invalid patient ID. Error number 27. Nah, ini nanti penggunanya harus dipastikan mengerti maksudnya gitu ya. Tapi kalau pengguna yang orang-orang biasa harusnya dibuat user oriented gitu ya.
R. McDonald is not registered patient, gitu ya. Nah, click on patient for list, click on retry, and click on help. Nah, ini petunjuknya, gitu ya. Nah, ini good atau bad, nah, tergantung, gitu ya. Kalau sistem, ya keperluannya sistem ya yang singkat seperti itu, tester, kemudian trainer, gitu ya. Mau debug, mau latih, gitu ya. Ada error, yang menemukan error, maka cukup pesan itu tidak apa-apa. Tapi kalau pengguna yang sama sekali baru, yang mestinya dikasih itu. UI design proses, nah ini adalah proses yang bersifat iteratif, yang involve close relation between user and designer, gitu ya. Jadi yang terlibat di sini dengan erat begitu ya adalah user dan designer. Ada 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah user analysis. User analysis ini jangan dilihat seperti Anda membuat requirement begitu, tapi ya tadi memahami user itu skillnya seperti apa, preferensinya seperti apa, gendernya dan seterusnya, dan seterusnya lah. Ya. Kemudian membuat sistem prototyping. Nah, membuat prototype itu apa? Desain-desain kecil gitu ya yang bisa digunakan untuk mendapatkan kebutuhan, dapatkan feedback gitu ya. Apakah kurang seperti ini, pesannya seperti ini dan seterusnya. Dan menggunakan prototyping dan interface evaluation. Nah, melakukan apa tadi? Pengumpulan feedback. Nah, setelah kita punya prototype, kita tunjukkan, kita eksperimen, kita cobakan, tapi belum ada kodenya ya, hanya coba-coba begitu. Nah, ini dievaluasi. Secara spesifik, desain proses itu kira-kira seperti ini. Yang pertama ada analyze and understand user activities, kemudian produce paper-based design prototype, kemudian design prototype, gitu ya, kemudian dievaluate, gitu ya, diulang terus sampai satisfied, gitu ya. Nah, kalau sudah satisfied, nah kita sudah punya semacam statiknya, nah kita buat dynamicnya. Dynamicnya itu seperti apa ya? Desain-desain yang dinamis, gitu ya. Kalau tadi kan hanya spesifik satu, misalkan ordernya begini, gitu ya. Itemnya ini, tapi kalau dinamis, nah nanti kita interaksi, kita gabungkan dengan apa misalkan shopping chart-nya, kemudian nanti pembayarannya seperti apa, jadi ada aspek dinamisnya situ ya. Nah, nanti akan lebih kaya lagi. Nah, kemudian akan diuji cobakan oleh pengguna tadi. Kemudian dievaluasi apakah masih ada kekurangan, kalau masih diiterasi lagi sampai implement final user interface, sampai user interface ini final, gitu ya. Key point, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari materi ini. Yang pertama adalah user interface design. Process involves user analysis, system prototyping, and prototype evaluation. Jadi user interface design ini apa saja prosesnya? Ada user analysis, ada sistem prototyping, dan lakukan evaluasi terhadap prototype. User analysis ini digunakan untuk membuat atau membantu sensitivitas desainer, begitu ya, di dalam dia menyelesaikan pekerjaannya, begitu ya. Jadi masukannya ini bukan masukannya. Jadi analisis user ini digunakan sebagai dasar awal seorang desainer mendesain sebuah user interface. UI prototyping should be staged process with early paper prototype used as a basis for automated prototype of interface.
prototyping ini harus stage ini ya, di tahap-tahap begitu ya, dibuat tahapan-tahapan begitu ya, dengan prototype yang awal yaitu berupa kertas yang digunakan sebagai dasar di dalam prototype interface secara otomatis gitu ya, atau dinamis tadi ya. The goal of UI evaluation are to obtain feedback. Tujuan dari evaluasi UI ini untuk mendapatkan feedback or how to improve the design and to assess if the interface meets its usability requirement. Dan juga digunakan untuk mengukur apakah desain interface-nya ini sudah sesuai dengan kebutuhan usability, gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?